sebagai saksi pelapor sekaligus korban dalam perkara ini? Saksinya sudah di luar, tapi yang juga petugas semua sudah. Oke. Silakan Pak Jaksa mendahului. Cuma saya pesankan dulu ya. Jadi baik jaksa maupun penasihat hukum, tolong pertanyaannya pertanyaan yang full, ya, tidak usah membuat lebih ruwetnya persoalan ini. Ya, ini supaya kita tahu bagaimana yang sebenarnya. Pertanyaan kayak bahasa, gerak-geraknya itu tetap sebagaimana acuan dalam hukum acara. Ya, jaksa juga begitu. Kami juga insya Allah begitu, termasuk para ya. Silakan jaksa. Terima kasih majelis. Ambil nafas dulu yang panjang. Ya Pak, Ambil nafas. saya minta maaf Pak benar. Ya. Saya merasa benar-benar harga diri saya sudah diinjak-injak Pak. Saya minta maaf Pak. Oke. Nah, ceritakan lagi dengan santai, enjoy. Ya Pak. Jadi saya ulangi ya. Di dalam tayangan itu di YouTube ya, di situ disebutkan bahwa organ intimnya Pak Mos itu Bau ikan asin, berjamur, apalagi keputihan, apalagi pokoknya intinya semua isinya itu saya dihinakan Pak tentang vagina. Terus saya butuh kebenaran Pak, karena harga diri saya sudah diinjak-injak. Saya mohon kepada majelis hakim sebagai seorang perempuan dan sebagai seorang ibu. Dari penuntut umum cukup. ya dari penuntut umum cukup. Sekarang giliran dari penasihat hukum. Kalau nanti kira-kira pertanyaan dari penasihat hukum itu tidak kondusif dijawab oleh saksi, nanti saya silakan pertanyaan melalui itu ya. Tapi kalau tetap friend, kecuali kalau pertandingan, begitu ya. Oke, saya ingatkan kalau tetap ada surat, saya akan kosongkan ruang sidang ini. Oke? Ya, saya ulangi. Tadi tahu bahwa pemilik akun antara mereka itu salah satunya dari Mona Lisa, kemudian dari keluarga. Oh, emailnya ini, ya. Jadi tidak tahu sendiri. Itu intinya begitu kan, penasihat hukum ya? Intinya begitu. Oke, ada lagi? Baik, sementara Cukup. Tidak apa-apa, silakan di backup sama yang lain. Tapi kalau sudah cukup ya sudah. Mungkin yang mulia, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada saksi. Sebelumnya mohon saya untuk stop dulu berulang kali. Dan saya ingin tanya kepada saudari saksi pelapor, apakah saudari pernah mengenyam pendidikan di bidang hukum? Baik, jika tidak pernah, kami ingin sampaikan bahwa persidangan ini salah satu di antaranya mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Saya perlu sampaikan kepada saudari bahwa jika saudari melakukan keterangan yang bohong, seperti yang bohong. Sebentar, ya. Tanyakan saja apa yang saksi alami sendiri, saksi ketahui sendiri, saksi. Nggak relevan banget. Nggak relevan banget. Tapi ini hanya sekedar mengingatkan ya. No, saya tidak izinkan. Baik. Kalau begitu kami mau izin yang mulia untuk mempertanyakan beberapa hal selanjutnya tentang perkara ini. Saudari melaporkan para terdakwa ini mengaku sebagai korban. Ya, betul, saya korban. Iya, saudara mengaku sebagai korban. Apakah di dalam video itu, ini pertanyaan saya, apakah di dalam video itu terdakwa 3 dari Ginanjar menyatakan bahwa yang saudara katakan tadi itu bahwa ini adalah virus Alfaus? Apakah ada perkataan itu? Sebenarnya begini Pak, kalau mungkin Bapak yang terhormat para pengacara menonton videonya full, Bapak pasti akan tahu bahwa di situ nama saya disebut, dia ada menyebut nama saya virus, bahkan dia menyebutkan nama anak saya
fast di saat dia video call. Terus Baik, Pak, sudah selesai, ya. saya mengerti. Ya. Tapi dalam perkara ini, dalam hal ini, Ya. saya tidak melihat di berita acara saudari. Karena dakwaan jaksa ini kan berdasarkan berita acara pemeriksaan saudari di kepolisian. Jadi di dalam berita acara saudari ini tidak ada terdakwa menyatakan bahwa virus Elfos, tidak dikatakan seperti itu. Kan gak ada Yang kami lihat, nama itu kami Mana ada dia tanya bahwa namanya, kalau bodoh. keterangan palsu, saudara Kok bodoh? harus berpedoman pada apakah berita acara ini yang Maaf Pak, benar. saya keberatan Pak, saya dibilang keterangan palsu soalnya Pak, maaf banget Pak. Baik, jadi gini, Maaf Bapak pengacara, maaf sekali. Bapak tidak boleh Pak membuat orang menjadi Bapak cukup melihat saya. Bapak tadi beristighfar. Oke. Kalau Bapak tahu agama, Bagus. Bapak tidak akan begitu sama saya. Hei, Jangan bilang saya itu bohong. Saksi baik. baik. betul ya. Maaf ya Pak, maaf banget gitu. Bukan begini ada saksi bahwa kami kan menggali berita acara. Bentar ya. Pikir dong. Istighfar Pak. Paus. Stop ya. Saya dibilang bohong Pak. Ya, bukan itu maksudnya. Ya, ini hanya penasihat hukum ini pada saat itu kok tidak ada waktu. Polisinya Dengarkan dulu. Anda sakit? Siap? Cuma agak emosi. Pasti Pak, siapapun perempuan yang menghadapi permasalahan seperti saya pasti Pak. Oke. Iya Pak. Sekarang jawab apa yang ditanya. Iya baik Pak, saya sudah jawab Pak. Majelis ini sudah puluhan tahun mengadili kayak begini ya. Sekali jawab, dua kali jawab kami sudah tahu. Iya Pak. Nah, tidak usah diterangkan panjang. Maaf Pak, karena ini baru pertama kali Pak. Iya. Saudara kalau pertama kali makanya saya ingatkan, Iya. jawab aja apa yang ditanyakan. Iya. Kalau itu kenapa? Ya, jawab aja kenapa? Tidak ditanyakan itu. Nah, misalkan begitu, ya. Jadi Persoalannya begini, ini kan yang kami maksudkan. tanyakan aja saudara penasihat hukum. Iya. Jadi maksud kita itu kalau saudara tidak tahu ya sudahlah, tidak tahu. Sudah kita jelaskan sebentar lagi. Gak relevan lu. Stop, para penonton stop. Setelah sidang putusan kasus ikan asin, kini terdakwa Gali Ginanjar, Pablo Benua, dan Rey Utami dijatuhi hukuman oleh pengadilan negeri. Hal itu membuat Fairuz Arafik bersyukur, terlebih mantan suaminya dihukum 2 tahun 4 bulan penjara. Dikutip dari Tribun Seleb dari sidang telekonferensi yang digelar pada Senin, 13 April 2020 tersebut, Hakim Ketua Agus Widodo membacakan putusan dengan vonis yang berbeda-beda terhadap 3 terdakwa kasus ikan asin. Rey Utami divonis hukuman penjara selama 1 tahun 4 bulan, sedangkan Pablo Benua divonis 1 tahun 8 bulan. Berbeda dengan keduanya, Gali Ginanjar menerima hukuman lebih berat yakni 2 tahun 4 bulan. Kita hukumnya telah terpenuhi, maka paragraf haruslah jelas telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan komunikasi dengan sengaja dan terpahak berserta membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain sebagaimana daripada dakwaan atau kedua primer. Untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, maka perlu diceritakan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan menentukan bagi para terdakwa. Keadaan yang memberatkan perbuatan para terdakwa yang malu saksi berbagai haus dan keadaan yang meringankan para terdakwa belum pernah visum, para terdakwa mempunyai keluarga, tidak satu dan para dua keduanya mempunyai jasa 2 anak dan anak. Jika karena para terdakwa menjadi pidana, maka haruslah dibangun untuk membayar negara. Memperhatikan pasal 51 ayat 2, yaitu pasal 36, yaitu pasal 27 ayat 3, dan nomor 19 tahun 2012 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang informasi dan transaksi elektronik, pasal 5 ayat 1, kita sebagai pidana dan undang-undang nomor 8 tahun 2001 tentang perubahan serta peraturan undang-undang lain yang dilakukan. Mengadili 1. Menyatakan terdakwa 1 Pablo Benua, terdakwa 2 Gali Utami alias Utami, dan terdakwa 3 Gali Ginanjar Sapitra terbukti secara sah
dan yang besar atau tidak pidana dengan sengaja dan bertahap berserta membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan pembinaan yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Sekian informasi dari Tribun News Update. Jangan lupa saksikan informasi terupdate lainnya hanya di tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.